Nah, menarik kita uh, gali kenapa Al-Fatihah yang jadi rukun. Kenapa nggak yang lebih pendek, misalkan Al-Ikhlas, misalkan Al-Asr yang lebih pendek. Kenapa Al-Fatihah? Ya ternyata memang pertimbangannya bukan panjang atau pendeknya, tapi bagaimana nilai Al-Fatihah itu beserta isi kandungannya ternyata menyimpan keistimewaan. Nah, yang pertama kita gali keistimewaan Al-Fatihah, kenapa dipilih jadi rukun. Yang pertama dari pemaknaan ya. Al-Fatihah itu surat dalam Al-Quran, turunnya bukan yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW, tapi dalam susunannya, susunan mushaf itu menjadi surat yang pertama, dan itu bukan karangan Nabi, tapi betul-betul atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan Quran itu ya. Nah, menjadi surat yang pertama disimpan dan menjadi surat yang pertama turun secara lengkap satu surat. Ya. Nah, kemudian dari sisi cara baca atau pengucapan, surat Al-Fatihah itu surat yang paling mudah dibaca, karena Al-Fatihah itu surat yang paling sedikit hukum tajwid ya, dan huruf hijaiyah yang ada di surat Al-Fatihah itu hanya 14 huruf, hanya setengahnya dari hijaiyah gitu ya. Jadi surat yang paling mudah untuk dibaca karena tidak semua huruf ada dan tidak semua hukum tajwid pun ada dalam Al-Fatihah. Tapi dibalik kemudahan membaca itu ternyata menyimpan makna yang begitu dalam. Nah, maka muncullah nama Ummul Kitab. Ya, hunna Ummul Kitab. Di dalam Quran itu ya ada Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Ummu itu ibu atau induk. Alkitab tentu yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka Al-Fatihah itu menjadi induknya Al-Quran. Namanya induk berarti menjadi sumber, menjadi menjadi rahim, namanya induk ya. Nah, makanya namanya Al-Fatihah, kunci. Kalau kita berhasil memaknai Al-Fatihah dengan sangat baik ya, maka kita sudah memegang kunci Al-Quran. Dan kita insya Allah kalau sudah megang kunci, maka pintu-pintu surat yang lain itu mudah dibuka karena kita punya kunci ya. Nah, kemudian Ummul Kitab itu menjadi nama yang populer ya, dikarenakan makna surat Al-Fatihah ya. Surat yang lain berarti 113 ya, sisanya 113 surat yang lain itu tidak akan keluar dari ruang lingkup surat Al-Fatihah. Jadi Quran itu isinya apa? Ya pokoknya nggak bakalan jauh dari ruang lingkup Al-Fatihah. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu tidak akan keluar dari ruang lingkup surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu menjadi umum, menjadi indah. Ya, itu keistimewaan. Kemudian Al-Fatihah disebut juga dengan sab'u minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan ini memang terbukti surat Al-Fatihah itu surat yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin ya, karena dia wajib dibaca ketika sholat. Surat yang lain mungkin sehari hanya satu kali, kadang seminggu satu kali. Tapi surat Al-Fatihah dalam satu hari yang wajib saja ada 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Jadi surat yang paling sering dibaca. Ya, dan banyak lagi nama-nama Al-Fatihah yang lain ya, dan Al-Fatihah menjadi surat yang paling banyak nama lainnya atau aliasnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pemaknaan lebih dalamnya nanti di sesi khusus ya tentang tafsir surat Al-Fatihah ya. Nah, sekarang kita cukupkan bahasan Al-Fatihah itu, bahwa setelah Al-Fatihah dalam sholat, Nabi perintahkan kita membaca apa?
Setelah baca Al-Fatihah dalam sholat, maka Nabi perintahkan kita membaca amin. Ya, kan amin bukan termasuk Al-Fatihah. Ya, tapi Nabi perintahkan ketika sholat. Ya, fakulu amin. Terutama baik sendiri maupun berjamaah. Ya. Sendiri tetap baca amin, berjamaah apalagi. Ya, kemudian amin itu fakulu. Kulu itu suaranya keluar. Jangan amin dalam hati. Karena Nabi perintahkannya fakulu. Ucapkanlah. Jadi amin itu suaranya harus terdengar. Ya. Tapi tidak juga berlebihan sampai teriak. Tidak ya. Tapi terdengar. Amin. Kemudian dibaca dengan A-nya panjang dan mim-nya panjang. Ya, hati-hati karena nanti beda artinya. Kalau A-nya pendek atau mim-nya pendek itu beda arti. Ya, jadi yang panjang itu dua-duanya, hamzah A di depan dengan min, huruf min. Amin. Ya. Itu amin yang benar dalam surat Al-Fatihah. Itu perintah ya. Jadi jangan sampai kita lupa membaca amin. Misalkan dalam sholat ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi inti dari pembahasan Al-Fatihah ini adalah dalam dalam perenungan kita terhadap Al-Quran, belajar Quran, maka Al-Fatihah itu menjadi surat yang akan jadi kunci untuk surat-surat yang lain ya. Jadi maksimalkan cara baca Fatihah, maksimalkan pemaknaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membuka keistimewaan dari surat-surat yang lain sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan kita bisa menjadikannya sebagai hudan, sebagai pedoman hidup. Oke, itu pemaknaan